Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Sabi Indonesia Arum dengan nomor NPM 246100010. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang pembahasan dari soal manajemen investasi dengan mata kuliah manajemen keuangan dosen pengampu Pak Febrianto. Nah, tugas ini dibuat untuk memenuhi nilai UAS. Berikut adalah soalnya. Nah, untuk soalnya sendiri yaitu pada tahun 2008 PT Mentari Tbk berinvestasi dengan modal sendiri yaitu 10 miliar. Itu NPM saya. Modal kerja dimulai dari 1 miliar. Umur ekonomis 5 tahun dan disusun tanpa nilai sisa. Pengembalian tingkat bunga yang diinginkan adalah 15%. Perkiraan laba setelah pajak selama 5 tahun 950 juta, 1 miliar 100 juta, 1 miliar 250 juta, 1 miliar 400 juta, dan 1 miliar 650 juta. Berapa kas bersih yang diterima akhir tahun? Nah, di sini kita akan menjabarkan dari soal yang telah diberikan oleh Pak Febri. Berikut penjelasannya. Oke, untuk yang pertama yaitu penyusutan, itu ada investasi dikurang modal kerja dibagi dengan umur ekonomis. Nah, investasi saya itu kan menggunakan nomor NPM, jadi ditulis adalah 10 miliar dikurang 1 juta dibagi dengan umur ekonomis tadi adalah 5 tahun. Jadi 10 miliar dikurang 1 miliar kemudian dibagi dengan 5 adalah 1 miliar 800 juta. Baik, di sini adalah tertulis pada tahun I penyusutan proyek DF 15% dan PV kas bersih. Nah, untuk tahunnya sendiri itu dimulai dari tahun 2008, 2009, 2010, 2011, dan 2000 terakhir 2012. Kemudian pada IT di tahun 2008 itu ada 950 juta. Kemudian ada 1 miliar 100 juta. Kemudian di tahun 2010 ada 1 miliar 250 juta. Kemudian pada tahun 2011 ada 1 juta 400. Kemudian pada 2012 ada 1 miliar 650 juta. Untuk penyusutan sendiri pada tahun 2008 itu ada 1 miliar 800 juta. 1 miliar 800 juta. Nah, untuk proyeknya sendiri itu ada di 2 miliar 750 juta. Kemudian 2 miliar 900 juta, 3 miliar 50 juta, dan 3 miliar 200 juta. Yang terakhir ada 3 miliar 450 juta. DF nya itu ada di 0,869, 0,756, 0,657, 0, kemudian PV kas bersih. PV kas bersih itu ada di 2.389.750 juta, 2 miliar 192 400 juta, 2 miliar 003 juta, 1 miliar 827 juta 200 ribu, dan ada 1 miliar 714 juta 650 ribu. Nah, untuk PV kas bersih sendiri itu di jumlah adalah 10 miliar 127 juta. Oke,
teman-teman, untuk tahunnya sendiri merupakan tahun dan it itu merupakan yang sudah tertulis di soal. Kemudian untuk penyusutan merupakan semua sama. Kenapa? Karena penyusutan tadi kita hitung ada di 1.800.000. Nah, untuk menghitung project itu merupakan it itu tadi ditambah dengan penyusutan. It ditambah dengan penyusutan itu hasilnya adalah 2.750.000.000 dan seterusnya. Untuk DF sendiri merupakan untuk menghitung PV kas bersih ini kita harus mencari DF-nya 15% dahulu. Gimana sih kita nyari DF 15% itu? Ada di, untuk yang pertama 1 ditambah 1 ditambah 0,15. Jadi 1 itu merupakan sudah rumusnya, per 1 juga sudah rumusnya, ditambah desimal dari 15% itu tadi merupakan 0,15 akar 1. Itu ada di 1, kemudian dibagi 1 ditambah 0,15 akar 1 itu merupakan 15. Hasilnya adalah 0,869 yang sudah ada di sini tadi, dan seterusnya. Nah, kemudian jika sudah ketemu DF-nya itu tadi, baru kita bisa mencari nilai PV kas bersih. Di mana untuk mencari nilai PV kas bersih ini, project ini tadi dikali dengan DF 15%. Jadi 2.750.000.000 dikali 0,869 ini merupakan hasilnya 2.389.750.000. Nah, ini semua dihasilkan sehingga menghasilkan dengan 10.127.000.000. Oke, kemudian kita akan mencari payback period. Payback period itu oke teman-teman, di sini saya akan mencari tentang selanjutnya adalah payback period. Payback period sendiri rumusnya ada di invest dibagi dengan kas per tahun dikali 1 tahun atau 12 bulan. Nah, kemudian invest tadi merupakan NPM yaitu 10 miliar. Ini adalah nilai tetap. Nah, kemudian investnya tadi ada 10 miliar, project pertama kemudian dikurang dengan project pertama. Itu tadi sebelumnya kita telah hitung project pertama itu ada di 2.750.000.000. Kemudian ini adalah dikurang, hasilnya merupakan 7.250.000. Kemudian setelah hasilnya 7.250.000.000, ini kemudian dikurangi lagi dengan project 2, di mana project 2 merupakan 2.900.000.000. Hasilnya itu adalah 4.350.000.000. Kemudian project ketiga itu adalah 3.050.000.000 dikurangi lagi menjadi 1.300.000.000. Kenapa tidak saya lanjutkan ke project keempat? Karena jika nilai ini sudah tidak bisa dikurangi dengan project keempat, maka stop sampai di sini. Jadi jika misal hasilnya ini lebih besar daripada project keempat, maka itu masih bisa dikurangi. Nah, berhubung ini tidak bisa dikurangi dengan project keempat saya, maka nilai tetap berhenti di 1.300.000.000. Kemudian kesimpulannya, jadi payback period kita singkat PP itu merupakan 1.300.000.000 dikalikan dengan 12 bulan karena 1 tahun. Hasilnya adalah 4,875. Sebelum dikalikan 12, ini tadi diper dulu, dibagi dengan 3.200.000.000. Ini merupakan nilai dari kas per tahunnya tadi. Jadi 1.300.000.000 dibagi dengan 3.200.000.000, hasilnya itu tadi dikalikan dengan 12 bulan, hasilnya merupakan 4,8. Oke teman-teman, untuk mencari rata-rata it itu sebelumnya kita menjumlahkan dulu it ini ada berapa. Jadi dari 950 juta sampai dengan 1.650 juta ini dijumlah. Nah, jumlahnya ini adalah dipindahkan ke rata-rata it. Jadi rata-rata it ini kan ada di total it. Total it sendiri merupakan 6.350.000.000 dibagi dengan umur ekonomisnya itu ada di 5 juta. Hasilnya merupakan 1.270.000.000. Rata-rata investasi saya itu kan merupakan NPM. Jadi 10 miliar dibagi 5 tahun merupakan 2 miliar. Nah, untuk mencari ARR itu
merupakan rata-rata tadi 1.270 juta dibagi dulu dengan rata-rata investasi. Jadi 1.270 dibagi dengan 2 miliar, hasilnya itu tadi dikalikan dengan 100%, hasilnya merupakan 0,63%. Jadi ARR dikalikan dengan investasi merupakan 0,635%, dikalikan dengan investasi itu tadi ada di 10 miliar, kemudian hasilnya ada di 63.500. Nah, 63.500 lebih dari modal kerja, maka proyek layak diterima. Jadi proyek ini itu berarti layak ya teman-teman, karena lebih besar dari modal kerja. Kemudian untuk yang ketiga kita mencari net present value atau NPV, sama adalah total kas bersih dikurangi PV investasi. Jika NPV maka proyek diterima, jika NPV maka proyek ditolak. Nah, untuk kas bersih sendiri itu tadi kan ada di 10.127 juta hasil dari ini teman-teman. Nah, hasil dari ini PV kas bersih itu tadi, kemudian dikurangi dengan investasi NPM tadi 10 miliar, maka hasilnya 127 juta. Karena NPV positif, ini merupakan bilangan positif, tidak negatif ya teman-teman, maka proyeknya diterima. Ini diterima. Nah, untuk yang kedua, PI atau probabilitas indeks. Jika PI lebih besar dari 1, maka proyek diterima. Jika PI lebih kurang dari 1, maka proyek ditolak. Nah, rumusnya itu ada di sini teman-teman. PI sama dengan total PV kas bersih dibagi dengan PV investasi. Nah, PV kas bersih itu tadi kan ada di 10.127 juta dibagi dengan 10 miliar. Hasilnya merupakan 1,0127. Ini merupakan hasil. Nah, kesimpulannya berdasarkan PI lebih besar dari 1, maka proyek diterima. Ini kan jumlah PI itu kan lebih besar dari 1 teman-teman, jadi proyeknya diterima. Jika kurang dari 1 maka tidak diterima atau ditolak. Nah teman-teman, setelah itu kita akan mencari yaitu interval rate of atau IRR. Nah di sini kita tulis prosesnya dulu. Nah ini tadi kita gimana bisa mencari 15% dan nilai dari IRR ini kita masukkan Excel dengan rumus yang sudah ada ya teman-teman. Untuk PV kas bersih, pokoknya kita mencari nilai sehingga hasilnya itu tidak minus, yaitu ada di 15%. Prosesnya itu ada di 2.750 juta. Ini tetap sama ya teman-teman dengan kolom dengan angka yang ada di kolom sebelumnya. Kita salin dulu. Oke teman-teman, kemudian kita akan mencari interval rate of atau IRR. Nah, dalam IRR ini ada dua tabel. Yang pertama itu ada positif dan negatif. Yang pertama kita kerjakan dari tabel positifnya dulu. Nah, untuk prosesnya sendiri itu tetap sama dengan tabel yang sebelumnya, nilainya tetap sama. Cuma yang membedakan adalah DF-nya. Nah, ini kenapa saya bisa 15%? Karena kita tetap mencari apa nilai persenan itu sehingga mendapatkan hasil yang positif, jangan negatif. Jika hasilnya negatif itu tidak bisa dimasukkan dalam IRR ya teman-teman. Nah ini tadi sudah ketemu, yang pertama 0,870, 0,76, 0,658, kemudian 0,572, kemudian 0, yang terakhir 497. Nah ketika kita menginput di Excel itu sudah otomatis PV kas bersihnya itu ada di 2.391.347.348. Kemudian nah ini sudah selesai. Nah untuk nilai investnya kita taruh di bagian sini teman-teman. Tadi kan invest saya akan ada di 10 miliar. Nah kemudian hasil dari semua ini jangan langsung ditambahkan ya teman-teman, tapi kita masukkan dulu hasil dari tabel yang sebelumnya, yaitu di sini.
jumlahnya itu adalah dari 10 miliar tadi ditambah 10 miliar sekian, itu ada di dikurang, maaf teman-teman, ini adalah dikurang. Jadi hasilnya itu 134.415.200. Nah, ini hasilnya. Nah, kemudian kita tulis kesimpulannya, kita tulis dulu rumusnya. Kutub nilai NPV positif, total PV kas bersih dikurang dengan PV investasi yang tadi 10 miliar. Jadi kita tulis total PV kas bersihnya ada di 10 juta ini. 10 miliar 134.415 dikurang dengan 10 miliar sekian. Hasilnya adalah 134.415.615. Nah, ini tadi hasilnya, teman-teman. Ini dari sisi yang positif. Sekali lagi positif. Untuk yang negatif kita buat selanjutnya. Oke teman-teman, kita akan membuat dari kutub negatifnya. Untuk pertama, cat. Rumusnya sama teman-teman dengan yang sebelumnya, cuman yang membedakan ini adalah negatif, untuk dari sisi negatif. Projectnya kita tulis tetap sama. Nah, ini rumusnya tetap sama ya teman-teman, cuma bedanya kita melihat dari kutub negatif. Nah, kutub negatif sendiri sudah ada rumusnya sendiri di Excel. Kita masukkan Excel, kemudian keluar hasilnya. Ini sama juga, kita mencari 16% ini dari mana sampai kita hasilnya itu tidak minus ya teman-teman, tapi tetap positif. Kita salin dulu untuk PV bersihnya. Nah, ini hasilnya setelah saya jumlahkan itu ada di 98.893.893. Nah, hasilnya adalah minus. Nah, ini yang kita cari teman-teman, hasil dari tabel IRR negatif itu hasilnya harus negatif. Bila tidak, itu namanya bukan tabel IRR negatif dari kutub negatif. Kemudian kita tulis kutub nilai NPV negatif ya teman-teman. Kita tulis total PV kas bersih itu ada di minus 99 miliar 889.789.390 dikurang dengan PV invest NPM saya tadi 10 miliar. Hasilnya adalah minus 110.210.000. Ini merupakan hasilnya teman-teman. Nah, ini merupakan hasil dari kutub negatif. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.